Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas Abu Nawas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai, kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledai kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. "Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," tanya kakek tua. "Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua kembali. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini, turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya,
Ia menghitung jumlah keledai yang digiring, jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Iya, benar juga. Ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja terlihat kebingungan. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan yang ditugaskan mengundurkan diri karena usianya yang sudah tua. Kemudian beberapa pejabat istana yang menginginkan kedudukan tersebut mencoba mendekati dan merayu Baginda Raja agar diangkat menjadi Menteri Keuangan. Di antaranya adalah Abu Jahil. Mereka menjanjikan akan mengelola keuangan kerajaan dengan baik dan bertugas secara profesional. Akan tetapi Baginda Raja tak mudah percaya begitu saja. Ia akan sangat berhati-hati mencari sosok penggantinya sebab berkaitan dengan keuangan kerajaan. Lalu terlintaslah di benaknya akan sosok Abu Nawas. Lebih baik aku minta pendapat darinya, pikir Baginda Raja. Maka ia pun perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau menolongku? Aku membutuhkan seseorang untuk menjadi Menteri Keuangan," pinta Baginda Raja. "Memangnya kenapa dengan menteri yang lama?" tanya Abu Nawas kembali. "Dia sudah mengundurkan diri Abu Nawas karena usianya yang sudah tua," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun merasa kebingungan dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang menduduki jabatan itu?" tawar Baginda Raja. "Jangan saya Paduka, kenapa tidak yang lain saja?" tolak Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, pekerjaan ini membutuhkan orang yang jujur dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat," ujar Baginda Raja. "Tapi kan di istana banyak pejabat yang pintar. Bukankah mereka juga orang-orang kepercayaan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar Abu Nawas. Tapi aku tidak yakin mereka akan amanah. Mungkin saat ini dengan jabatan yang didudukinya mereka masih bisa dipercaya. Tapi kalau masalah keuangan bisa saja mereka menjadi tidak jujur," terang Baginda Raja. Kala itu Abu Nawas hampir saja tak bisa menolaknya karena ia juga tak ingin jabatan Menteri Keuangan jatuh kepada orang yang salah. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya yang bernama Hamid. "Begini saja yang mulia, saya punya sahabat yang jujur dan pintar. Dia juga merupakan orang yang kaya raya dan pandai mengatur keuangan. Bagaimana kalau jabatan tersebut Paduka berikan kepadanya?" usul Abu Nawas. "Apa kau yakin dia adalah orang yang tepat?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, dia adalah sahabatku sejak kecil dan aku tahu benar bagaimana kepribadiannya," jawab Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun menyetujui usulan Abu Nawas. Singkat cerita, Hamid diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dan berkat kecerdasan dan kejujurannya, keuangan kerajaan yang dikelolanya kini terkontrol dan serba transparan. Namun, kinerja Hamid ini membuat beberapa menteri istana merasa gusar, terutama Abu Jahil.
Ia tak bisa lagi leluasa memanfaatkan keuangan kerajaan dengan alasan untuk kepentingan tugasnya. Karena setiap kali mereka mengajukan, Hamid selalu merinci data pengeluarannya. Hal ini membuat mereka tak bisa lagi mengkorupsi keuangan kerajaan. Kurang ajar, kita harus cari cara supaya Hamid dipecat dari jabatannya, kata Abu Jahil kepada beberapa menteri istana. Kemudian, Abu Jahil dan kawan-kawan mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana jahat mereka. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya mereka menemukan rencana yang licik. Dengan cara ini, Hamid akan kehilangan semua harta bendanya. Dia akan menjadi miskin untuk selamanya, kata Abu Jahil tertawa jahat diiringi beberapa menteri istana. Dan ternyata rencana licik mereka berjalan dengan lancar. Hamid didakwa menggelapkan uang kerajaan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Awalnya Hamid sempat membantahnya, tapi karena tak punya bukti yang kuat, ia hanya bisa pasrah dengan fitnahan yang ditunjukkan kepadanya. Sementara Abu Jahil dan kroni-kroninya menuntut kepada Baginda Raja agar semua aset kekayaan Hamid disita tanpa ada yang tersisa. Baginda Raja pun menyetujui tuntutan mereka. Ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada siapapun supaya jangan ada yang berani menggelapkan uang kerajaan. Menghadapi masalah yang menimpanya, kemudian Hamid mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Ini tidak adil Abu Nawas, aku telah difitnah dan semua hartaku akan disita kerajaan, kata Hamid tak terima. Abu Nawas pun merasa prihatin dengan masalah yang dialami Hamid. Ini semua gara-gara kamu Abu Nawas. Kalau kau tak menyuruhku jadi menteri istana, tentu aku tidak akan masuk penjara dan semua hartaku tidak akan disita, sesal Hamid dengan penuh kecewa. Maaf kawan, tapi apakah kamu benar-benar tidak melakukan itu? Tanya Abu Nawas. Tega-teganya kau mengatakan itu. Mana mungkin aku menggelapkan uang kerajaan? Aku bersedia jadi menteri keuangan itu semata-mata karena aku kasihan padamu agar kamu tidak ditunjuk menduduki jabatan itu, balas Hamid sedikit emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun jadi merasa bersalah. Ia tampak termenung memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tenang kawan, aku punya sebuah ide. Untuk sementara, ceraikan dulu istrimu dan semua hartamu diwariskan kepadanya, kata Abu Nawas. Kau sudah gila ya Abu Nawas. Di saat yang genting seperti ini, kau malah menyuruhku untuk menceraikan istriku, bentak Hamid bertambah emosi. Percayalah kawan, ini demi kebaikanmu, balas Abu Nawas. Ia pun lalu memberitahu kepada Hamid tentang rencana yang akan ia jalankan. Baiklah Abu Nawas, aku akan menuruti saranmu. Tapi ingat, kalau sampai tidak berhasil, aku akan menuntutmu, ancam Hamid. Akhirnya sidang pun digelar dengan Hamid sebagai terdakwanya dan Abu Nawas dijadikan sebagai saksi. Hamid diputuskan bersalah dan akan disita seluruh harta kekayaannya. Mendengar keputusan itu, Abu Jahil dan kroni-kroninya merasa puas dan bahagia. Maaf yang mulia, tapi saya sudah tidak mempunyai apa-apa, kata Hamid kepada Baginda Raja. Seketika Abu Jahil membantah ucapannya. Hei Hamid, kau jangan bohong. Kau adalah saudagar kaya. Mana mungkin tidak punya apa-apa, protes Abu Jahil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia segera membela Hamid. Ketahuilah, Hamid telah bercerai dengan istrinya dan semua harta kekayaannya telah diwariskan kepadanya, jelas Abu Nawas. Hamid, apa benar demikian? Tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, sekarang saya hidup sebatang kara. Bahkan tidur pun ikut menginap di rumah Abu Nawas, jawab Hamid. Baiklah, kalau memang seperti itu,
tidak ada yang bisa disita, dan harta yang ada pada mantan istrimu juga tidak mungkin bisa disita, karena yang bersalah adalah Hamid, jelas Baginda Raja. Abu Nawas menimpali. Lalu, apakah Paduka akan tega orang yang sudah tidak punya apa-apa dan telah diceraikan istrinya akan dijebloskan ke dalam penjara? Baginda Raja membalas, sepertinya itu memang tidak adil, dan saya rasa Hamid sudah cukup menderita. Oleh karenanya, dia tidak perlu dipenjara. Hamid pun merasa lega mendengarnya. Namun rencana Abu Nawas tak berhenti sampai di situ. Ia kembali melancarkan aksi selanjutnya. Wahai Paduka yang mulia, kesalahan yang dilakukan Hamid belum terbukti secara meyakinkan. Kalau Paduka mengizinkan, saya akan kembali menyelidiki kasus ini, kata Abu Nawas. Baginda Raja yang paham betul kecerdikannya mempersilahkan Abu Nawas untuk melakukannya. Dan setelah seminggu dalam penyelidikan, barulah diketahui bahwa Hamid tidak bersalah. Ia telah difitnah oleh Abu Jahil dan beberapa menteri istana yang licik. Walhasil, mereka semua dipecat dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Adapun Hamid kembali rujuk dengan istrinya dan mendapatkan kembali semua harta kekayaannya. Wahai Abu Nawas, tolong bantu aku sekali lagi, bujuk Hamid supaya ia bersedia kembali menduduki jabatannya, kata Baginda Raja meminta. Abu Nawas pun dengan tegas menolaknya. Hamba tidak akan melakukan itu. Hamid sudah sangat kecewa dengan Paduka. Kenapa pula dulu Paduka lebih percaya kepada menteri yang licik daripada kepada Hamid? Tahukah Paduka, dulu dia mau menerima jabatan itu karena dia kasihan padaku agar tidak ditunjuk sebagai menteri, jelas Abu Nawas. Kini Baginda Raja pun hanya bisa menyesali atas keputusannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya, mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Suatu ketika, kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas. Dan menurutku hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup sebagai contoh kepada masyarakat supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, cincang-cincang saja tubuhnya biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana.
Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dialami kakek tua. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut. Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuman panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedang menteri kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuman cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Jelas Abu Nawas. Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja. Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Si anak ini sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa Abu Nawas lalui. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang kebetulan baru pulang dari kebun. Ia tengah membawa 2 buah labu yang ia petik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu, bisakah Tuan Abu berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu kan sangat terkenal cerdik. Tuan Abu juga terkenal sangat pandai. Oleh karena itu saya ingin menantang Tuan Abu main sebuah tebak-tebakan," kata si anak penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka buah labu yang ada di tangan Tuan jadi milik saya," ujar si anak. "Baik, silahkan. Apa pertanyaan tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba Tuan Abu tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu menjawab salah, maka buah labunya jadi milik saya," kata si anak. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak senang bukan kepalang. "Anda salah Tuan Abu," teriak si anak kegirangan. Si anak lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. "Oh iya, saya salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak merasa heran kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan, dan buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tentang tebakan yang ia berikan kepada Abu Nawas.
Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang. Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini buah labunya saya kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak minta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa sih ayah mengatakan kalau saya yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu yang salah menebaknya. Jadi bukankah Tuan Abu yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik nafas panjang dan mulai menjelaskan. "Tuan Abu sengaja menjawab burungnya mati. Dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung tersebut terbang bebas. Kalau Tuan Abu menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abulah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan ia dapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru,
Lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki, pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, sang raja mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Kemudian ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pergilah dan bawalah Abu Nawas ke hadapanku." Maka pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak usah jualan keliling di pasar. Kau akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah baginda raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu, ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah hikayat leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Pada akhirnya, setelah menerima upah, maka ia pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi baginda raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan sang raja. Setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Hei Abu Nawas, ketahuilah, baginda raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Maka Abu Nawas pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan agar tidak menyakiti raja dengan bau mulut saya?" Si pengawal berkata, "Saat kau berbicara di depan raja, sebaiknya kau tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberi minum para tamu raja, kemudian duduk di samping raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Baginda raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka baginda raja berkata kepada pengawal setianya,
Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku. Si pengawal pribadinya membalas, "Maaf Paduka, saya takut jika saya memberitahu Paduka, maka Paduka akan memotong kepala saya." Baginda Raja berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka kau akan aman." Pengawal itu kembali berkata, "Kata Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hei Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal kemudian. "Saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda murka dengan Abu Nawas, tapi sekarang ia malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini, biar aku saja yang mengantarkannya. Aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Kemudian si pengawal pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Wahai Abu Nawas, saya ingin bertanya kepadamu," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya berbicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya, dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian sang raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan kado hadiah yang kuberikan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh pengawal Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas yang mendapatkan tugas itu." Maka raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari mereka. "Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?"
Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi," ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi lagi Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" Baginda Raja berkata, "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam Baginda dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang,
Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Kamu memang pintar Abu Nawas, kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide, bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja.
Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihatkan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja tak percaya. "Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," hardik Baginda Raja. "Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Nabi Ibrahim adalah salah satu orang yang sering menjamu tamu di rumahnya. Sehingga banyak tamu yang datang silih berganti hanya sekedar untuk ikut makan. Ada pula yang mengadukan masalahnya. Setiap hari Nabi Ibrahim menunggu para musafir lewat dan mengajaknya pulang untuk dijamu dengan makanan dan disediakan tempat istirahat. Suatu ketika, tidak ada satupun musafir yang berhasil ditemui oleh Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Di hari keempat, Nabi Ibrahim melihat seorang lelaki tua muncul di atas unta. Dengan hati berbunga-bunga, Nabi Ibrahim segera mencegatnya dan mengundang orang tua itu ke rumahnya. Lelaki tua itu pun menyambut keramah tamahan Nabi Ibrahim dengan sukacita. Akan tetapi, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Nabi Ibrahim tidak suka. Ketika mereka berdua di depan meja makan dan siap untuk menyantap hidangan, Nabi Ibrahim melihat tamunya hanya diam saja. Tidak terucap doa dari mulutnya, seperti yang biasa ia lakukan. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada tamunya, "Kenapa kau tidak membaca doa?" Kakek tua yang jadi tamunya itu menjawab bahwa di dalam agamanya tidak ada kebiasaan berdoa sebelum makan. Ternyata kakek tua itu seorang Majusi. Jawaban tersebut mengagetkan Nabi Ibrahim. Ia pun merasa kecewa dan kesal dengan tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim segera mengusirnya.
Namun sikap yang ditunjukkan Nabi Ibrahim rupanya tidak disukai oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim langsung mendapat teguran. Apa kerugianmu jika engkau menerima tamu itu? Walaupun ia ingkar kepadaku, aku akan mengganti makanan dan minuman yang kau suguhkan kepadanya. Bukankah aku sendiri telah memberinya makan dan minum selama 70 tahun? Betapa malunya Nabi Ibrahim mendapat teguran itu. Ia pun segera mengejar dan mencari orang tua tersebut, lantas membujuknya untuk balik ke rumah. Meski keheranan dengan perubahan sikap Nabi Ibrahim, lelaki tua itu akhirnya mau menerima ajakannya setelah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim. "Betapa baik Tuhanmu kepadaku," kata kakek tua. Ada cerita lain yang berkisah tentang seorang tamu yang dialami oleh Nabi Musa. Ketika itu, dirinya kedatangan tamu wanita yang ternyata seorang pelacur. Pada suatu hari, seorang wanita Bani Israel berjalan mendatangi rumah Nabi Musa. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia sedang dirundung duka cita yang mendalam. Setibanya di rumah Nabi Musa, wanita cantik itu dipersilahkan masuk. Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa saya." Nabi Musa bertanya, "Dosa apa yang kau lakukan?" Wanita itu menjawab, "Aku takut mengatakannya." Nabi Musa kemudian membujuknya agar memberitahukan kepadanya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan tersebut bercerita sambil menangis, "Aku telah berzina, dari perzinahan itu aku pun hamil. Kemudian setelah bayi itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Mendengar hal itu, Nabi Musa terkejut dan menjadi murka. Dengan penuh amarah, Nabi Musa menghardik, "Dasar perempuan bejat, enyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa. Lalu wanita itu meninggalkan rumah Nabi Musa dengan perasaan yang hancur. Di sepanjang jalan ia terus menangis tanpa henti. Ia tak tahu kemana lagi harus mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain? Tak terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Tak lama kemudian, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Musa. "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu ada dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat dan bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa bergegas menyusul wanita itu dan memintanya untuk kembali ke rumah. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya memohonkan ampunan kepada Allah untuk si wanita. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang Nabi Ibrahim yang ingin melihat kekuasaan Allah. Pada suatu kali, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang mati." Allah berfirman, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Nabi Ibrahim membalas, "Tentu saya percaya, tapi untuk sekedar meyakinkanku dan menenteramkan hatiku saja." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung dan menyembelihnya. Lantas memotong kecil-kecil bangkai burung itu dan meletakkannya secara acak di beberapa gunung. Setelah selesai melakukan tugasnya, Allah kembali perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil keempat burung tersebut. Nabi Ibrahim pun segera melakukannya. Tiba-tiba
keempat bangkai burung yang telah dipotong kecil-kecil datang ke tempat di mana Nabi Ibrahim memanggil. Burung-burung itu kembali utuh, seperti sedia kala ketika masih hidup. Dalam kisah tersebut, apakah Nabi Ibrahim saat itu ragu dengan kekuasaan Allah? Salah satu ulama yang bernama Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim belum yakin. Hal itu dapat dilihat dari perkataannya sendiri. Namun, keraguan itu bukan berarti ketidakpercayaan. Hanya saja kepercayaan dan keyakinan Nabi Ibrahim dalam persoalan ini masih pada tahap ilmu al-yakin, belum sampai pada tingkat ain al-yakin, atau bahkan pada tahap hakul yakin. Wallahu a'lam bishawab.